Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu dan senantiasa memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman, juga nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dikumpulkan kita kembali di masjid yang mulia ini. Semoga pertemuan kita selalu mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, pertemuan yang selalu menjadi penebus dosa dari segala dosa yang telah kita perbuat, pertemuan yang selalu menjadi obat bagi diri kita atau keluarga kita yang sakit dengan cara sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga juga duduknya kita ini dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala di antara waktu maghrib dan isya, salah satu kita menjadi penuntut ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Ghazali, kita masih di dalam muqaddimah kitab Bidayatul Hidayah. Sebelum kita masuk tema atau pembahasan, kita masih di dalam pendahuluan kitab. Tapi pendahuluan kitab termasuk isi kitab, karena pendahuluan ini di dalam kitab Bidayatul Hidayah, ya, nasihat dari beliau Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, sampai di kalimat waha ana musyirun alaika bi bidayatil hidayah. Disinilah aku isyaratkan untuk engkau, aku buat ini kitab bi bidayatil hidayah, yang dinamakan permulaannya hidayah atau dasar-dasar hidayah. Itu jarriba biha nafsak, agar dirimu mencobanya, melaksanakannya, mengamalkannya. Wa tamtahinna biha qalbak, dan agar aku bikin ini agar menguji hatimu. Imam Ghazali radhiyallahu anhu dibikin Bidayatul Hidayah buat ngetes kita punya jiwa, istilahnya bahasa gampangnya ngetes kita punya jiwa nih, kita punya nafsu dites dan diuji kita punya hati. Apa tuh ujinya? Apa tuh? Fa in sadafta qalbak ilaiha ma'ilan. Nah, sekali lagi ya, sebelumnya nih, jarang orang mau baca Bidayatul Hidayah, jarang, apalagi ustadz-ustadz. Karena yang dimarahin duluan ustadznya nih, yang dinasihatin duluan gurunya ketimbang muridnya. Fa in sadafta qalbak ilaiha ma'ilan, jika engkau mendapati hatimu terhadap ini kitab Bidayatul Hidayah ma'ilan, condong, kau condong kepada ini kitab, hatimu condong, hatimu mau, hatimu selaras dengan ini kitab, wa nafsak biha mutawi'atan, dan jiwamu, dirimu biha terhadap Bidayatul Hidayah mutawi'atan, patuh, mau mengamalkan, walaha qabilah, dan terhadap Bidayatul Hidayah nerima, fadunaka at-tatallu'a ila nihayatil hidayah atau ila nihayat wa taghalghula fi biharil ulum. Ya. Kalau sampai kau dapati hatimu kepada ini Bidayatul Hidayah, permulaan di dalam hidayah, dasar-dasar di dalam hidayah, condong, jiwamu nurut, patuh, kau ingin mengamalkannya, kata Imam Ghazali.
kau mau, dan kau terima ini kitab, kau mau pelajari, kau mau dengar, kau mau patuh, fadunaka at-tatallu' ila nihayat, silahkan, kata Imam Ghazali, kau beranjak menuju puncaknya hidayah. Apa itu puncaknya hidayah? Jadi wali min auliyaillah, orang-orang khususnya Allah Subhanahu, nihayatil hidayah, puncaknya hidayah, ujungnya hidayah itu menjadi orang-orang khawasul khawas. Kata Imam Ghazali, kalau kau mau nurut, kau terima ini kitab, kau amalkan ini kitab, condong hatimu dengan ini kitab, mau kau amalkan, bukan dengar hadir terus nggak mau ngamalin. Kata Imam Ghazali, silahkan at-tatallu, kau naik, kau beranjak menuju nihayatil hidayah, wa taghalghula fi biharil ulum, silahkan kau menyelami lautan ilmu-ilmu. Jadi orang baca Bidayatul Hidayah nih, kita masih nih main genangan air istilahnya, Tapi kalau kita udah baca ini, kita ngamalin bener, hati nerima, condong, patuh, silahkan kau nyelam, kau diving, ya salam, kau menyelam di lautan ilmu-ilmu, ya salam. Wa in sadafta qalbak, nah kantornya bawahnya lagi nih, terusin aja udah. Wa in sadafta qalbaka 'inda muwajahatika iyyaha biha musawwifan. Tapi jikalau kau dapati hatimu ketika kau menghadap terhadap ini kitab, kau mempelajari ini kitab, kau dengar ini kitab, isi-isi daripada semua ini kitab, musawwifan, kamu menunda-nunda untuk beramal, wabil amal bimuktabaha mumatilan, kau enggan untuk beramal apa yang sudah kau pelajari dalam ini kitab. Astagfirullahaladzim. Fa'alam, ketahuilah, ayuhat talib, wahai engkau yang sedang menuntut ilmu, anna nafsakal ma'ilah ila talabil ilmi hiya an-nafsu al-ammarah bisu', sesungguhnya dirimu, jiwamu yang condong untuk nuntut ilmu itu adalah nafsu yang mengajak kepada kehancuran. Wa qad intahabat muti'atan li syaitanil la'in, dan nafsu itu bangkit, nafsu yang sudah bangun melek, untuk apa? Untuk patuh terhadap syaitan yang dilaknat oleh Allah. Jadi kalau kata Imam Ghazali, maksudnya apa nih? Kalau hati kita terhadap ini kitab, mau belajar, mau dengar, tapi buat ngamalin entar-entaran dulu dah. Udah deh, gue mau pelajarin yang lain dulu dah. Aneh mau dagang aja deh. Ntar deh ngamalin sunnah-sunnah apa segala macam, enggak deh. Nah, kata Imam Ghazali, kalau engkau menunda-nunda dalam beramal yang ada di dalam ini kitab, kau enggan beramal dalam ini kitab, berarti jiwamu yang membawa untuk pelajarin ini kitab, istilahnya yang ngedatengin kita dari rumah ke Masjid As-Sa'adah, ini jiwa nafsu al-ammarah bisu, kata Imam Ghazali. Insya Allah di sini nggak ada, amin. Insya Allah nggak ada. Jiwamu, dirimu yang membawa ke ini tempat untuk nuntut ilmu, kata Imam Ghazali, itu nafsu al-ammar bisu, nafsu atau jiwa yang selalu mengajak kepada kejelekan. Kita udah mau belajar nih masih dimarahin ya. Nah, ini baru guru, maha guru ini Imam Ghazali ente. Radhiyallahu ta'ala. Yang ngajak, yang bawa ente ke sini itu cuma nafsu al-ammar bisu. Astagfirullah. Wa qad intahadat muti'atan li syaitanil la'in, yang membangkitkan untuk patuh terhadap syaitan yang dilaknat oleh Allah.
Agar supaya apa itu? Liyudlika bihabli ghururih, agar mengikat kamu, menggantung kamu dengan tali-tali tipu dayanya syaitan. Yang bawa kamu ke majelis, yang membawa kamu untuk menuntut ilmu itu syaitan. Allah, kalau kita belajar tapi nggak mau ngamal, semoga kita dijaga oleh Allah. Fayastadrijuka bimakidatihi ila ghamratil halak. Nanti syaitan, kata Imam Ghazali, akan mengiming-iming, akan memanjakanmu, kata Imam Ghazali. Syaitan akan memanjakanmu dengan tipuan-tipuannya ke dalam jurang kehancuran. Allah. Wa qasduhu, apa sih tujuannya syaitan? Jadi Imam Ghazali ngomong nih, kalau hati kita nuntut ilmu, belajar nih kitab Bidayatul Hidayah, senang, condong, mau ngamalin, cocok, selaras, nerima, kata Imam Ghazali, silahkan. Nanti setelah ini kau beranjak menuju Nihayatul Hidayat, kau menjadi orang-orangnya khususnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah kau aulia, kata Imam Ghazali. Tapi kalau kau tidak mau nerima dengan apa-apa amal-amal ini kitab, kau entar-entarin, kau tunda-tunda untuk beramal, setelah engkau pelajari, berarti yang membawamu untuk nuntut ilmu datang belajar kepada ini kitab hanya nafsu atau jiwa syaitan yang selalu mengajak kepada kehancuran. Apa tujuannya syaitan? Syaitan ini karena hasut gitu. Syaitan ini hasut sama kita, paling nggak demen syaitan. Syaitan ini ngelihat malam Kamis di as-sa'adah baina maghrib wa isya, ada yang i'tikaf, ada yang nuntut ilmu, hasad. Wah, paling nggak nerima syaitan. Malam Kamis kita kemari, paling kagak terima. Anti syaitan datang kita kemari. Wah, kurang aja. Nah, gimana tuh? Nah, ketika udah sampai sini, udah deh, amal ini ntar aja. Nah, itu tuh karena dihasut. Ini lu kenapa bisa jalan ke Masjid As-Sa'adah sih? Dihasut deh. Nggak mau syaitan kita duduk begini nih. Oh, nggak mau. Nah, caranya dia gimana? Oh, dia politiknya jago, siasatnya jago. Dientar-entarin kita untuk beramal apa yang kita dengar di dalam majelis ilmu. Wa qasduhu, apa tujuannya, kata Imam Ghazali? An yurawwija 'alaika syarr fi ma'radil khair. Apa tujuannya syaitan? Membungkus kejelekan dengan busana, bungkusan busuk, bungkusan kebaikan. Kita datang ke sini baik gak? Sholat berjamaah maghrib, dengar syariatnya Rasulullah SAW, nuntut ilmu, ya, baik gak? Baik. Jadi syaitan ini punya cara juga ngebungkus hal yang jelek, tapi di bungkusannya itu hal yang baik. Nanti panjang di sini. Sama yang kemarin masih sama intinya sih. Dibungkus tuh, kayak ibarat kita makan roti nih, roti. Wah, roti apa yang enak sekarang? Apa sih ada istilah tuh di Surabaya, saya pernah makan tuh. Blenger, bukan blenger, bluder. Tahu bluder? Roti bluder, tahu bluder? Nggak ada yang tahu, jajan jarang lo pada. Bercanda ya, bercanda. Bluder dalamnya, wah, tulisannya keju coklat. Tapi ternyata udah basi tuh, udah expire 6 bulan, udah racun tuh dalamnya, udah jadi racun tuh, keju coklatnya udah jadi racun. Kita makan, bagus kan? Mati loh, moncor. Begitu juga kata Imam Ghazali. Kita nuntut ilmu, cuman kita nggak mau ngamalin. Kita kayak dapat bungkusnya bagus, cakep, masih bagus, plastiknya nggak berubah, cuman udah expire, hancur, dalamnya udah racun nih. Kita gigit, kita makan, hancur. Begitu juga nuntut ilmu yang kita nggak mau amalin. Semoga kita dianugerahin bisa beramal. Amin. Wa qasduhu, dan tujuannya syaitan an yurawwija 'alaika syarr,
Tujuannya syaitan adalah membungkus terhadapmu segala keburukan fi ma'radil khair, di dalam bungkusan kebaikan. Gunanya apa tuh? Ngebungkus-bungkus gitu nih syaitan nih. Kita dari rumah naik motor, ada yang naik mobil, ada yang jalan kaki, ada yang naik Grab. Dibungkus sama syaitan biar hadir majelis malam Kamis. Tapi ujung-ujungnya dalamnya busuk. Ya Allah, apa tujuannya syaitan? Hatta yulhiqaka, sehingga kamu akan menyusul, kamu akan menjadi apa yang disifati oleh Allah di dalam Al-Quran, wabil akhsarina a'mala, orang-orang yang merugi dalam beramalnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wabil akhsarina a'mala alladzina, siapa itu bil akhsarina a'mala? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Disifatin oleh Allah orang itu akhsarin, orang-orang khasir, orang-orang yang rugi. Apa sih? Orang-orang yang sudah salah, dia punya usahanya, dia langkahnya dia salah di kehidupan dunia, tapi mereka masih menyangka dirinya dalam kebaikan, melakukan kebaikan. Allah. Artinya apa itu? Orang-orang ahli nar, orang akhsarin dikatakan oleh ahli tafsir, orang-orang ahli neraka. Dia di dunia mikir dirinya bagus, merasa dirinya alim, merasa dirinya ustadz, merasa dirinya kiai, merasa dirinya da'i ilallah. Kalau udah urusan sholat berjamaah, dia mau paling depan. Saya harus jadi imam. Bacaannya fasih-fasihin. Difasihin bukan untuk diresapi, biar dapat pujian-pujian orang. Da'i, megang mikrofon dienak-enakin, dia punya suara, difasih-fasihin. Biar apa? Biar dapat undangan terus-terusan. Naudzubillah. Apa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Dia udah salah, dia punya usaha, dia punya perilaku, dia punya langkah, dia punya perbuatan di dunia tuh udah salah. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah, kata Allah. Tapi mereka selalu dalam keadaan mereka ini baik, mereka ini udah ngajak orang. Wow, bikin majelis, bikin acara besar-besaran, majelis yang datang ribuan, ratusan, tapi buat sombong, buat Allah yarhamu Ami Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad Al-Hawi. Beliau salah satu pendidik yang luar biasa. Al-Fakir pernah minta doa itu, minta doa karena Al-Fakir setiap pagi dahulu sering ke rumah. Datang ke rumah beliau harus jam 6:30 pagi, lewat 5 menit suruh berdiri. Kayak gini tuh, berdua doang baca kitab. Padahal pendidik. Datang 6:30, 6:30 lewat 5. Abi Abdul Qadir udah di ruang tamu, telatnya 5 menit, berdiri ya, berdiri. Kan kita berdua doang dalam hati ini, kan berdua doang baca kitab, berdiri. Macet jangan ditungguin. Apa kata beliau? Al-Fakir pernah minta doa ya, Ami Abdul Qadir doain Alwi, doain biar majelis mubarak, majelis berkah, majelis yang pendidik ya, murabbi. Sya'nu murabbi itu begitu. Rupanya murabbi ini maksudnya apa? Biar ente punya Alwi Mustafa punya majelis ribuan orang, ratusan orang, biar ente dipuji. Habis nafsu kita tuh ibarat kutu tuh dipetis tuh. Udah ya enggak. Maksudnya apa? Pengen ratusan orang, ribuan orang depan ente ngajar. Jalanin aja. Iya. Takutnya begitu. Alladzina
dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya Allah, di dalam riwayat apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, nanti orang-orang yang seperti ini, ada riwayat yang lain dari hadisnya Rasulullah, mereka itu diputarin ibarat binatang keledai untuk ngadon apa? Gandum dahulu di Arab. Keledai ngadon gandum tuh diikat, jadi gandum di tengah adukannya, diikat ke keledai, binatang keledai tau? Dikiterin tuh keledainya buat ngaduk gandum. Nah nanti di Jahannam, di nerakanya Allah, naudzubillah, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang ngerti, orang-orang ustadz itu nanti dikelilingin di Jahannamnya Allah. Ya Allah, nanti orang-orang bakal lihat, Anda yang dahulu mengajak kami kepada ketaatan, Anda yang dahulu mencegah kami dalam kemaksiatan. Jawabnya mereka, iya, kami mengajak kepada kalian kepada ketaatan, tapi kami tidak mengamalinya. Naudzubillah. Kami mencegah kalian daripada kemaksiatan, tapi kami mengamalinya, kami berbuat. Naudzubillah. Semoga kita dijaga oleh Allah ya, selamat dunia akhirat. Merinding juga ya baca-baca begini nih. Habib Ali Ridho sih mintanya bidayah. Ya Allah, semoga berkah ya, biar dirubah keadaan kita. Radhiyallahu ta'ala anhu. Sini Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus Syamsi Sumus dahulu. Sini Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus, pongkolnya al-Idrus, kakeknya utama daripada al-Idrus ya, dahulu punya majlis, dikatakan di dalam manaqib. Suatu hari beliau pas lagi kedatangan muridnya ini merasa senang aja gitu, bukan sombong, senang doang, senang ini ada murid-murid rame gitu. Langsung saat itu juga diberhentiin dia punya majlis, dia nggak mau lagi sampai bertahun-tahun. Takut ini nih, alladzina ya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Oh, berapa banyak sekarang memamerkan, mengatasnamakan dia kiai, dia dai, memamerkan dunianya, memamerkan murid-muridnya. Apalagi kalau jalan bawa orang, ini siapa? Ini murid aneh. Ya Allah, sekarang begitu. Siapa nih? Oh, jamaah, murid aneh. Semoga kita dijaga oleh Allah. Ya, hati-hati Anda ustadz, Anda kiai, Anda dai, hati-hati. Baca deh Bidayatul Hidayah deh. Baca dulu nih muqaddimah, belum masuk kitab nih. Kalau nggak diomelin dulu sama Imam Ghazali. Wa 'inda dzalika yatlu 'alaika syaitan fadlal ilmi wa darajatal ulama. Ketika kamu ditipu oleh syaitan, ketika kamu ditenteng oleh syaitan kepada jalan-jalan yang nggak benar, tapi kamu merasa menyangka dirimu dalam keadaan kebaikan, ketika itu wa 'inda dzalik, ketika demikian itu yatlu 'alaika syaitan, syaitan akan bicara kepada engkau. Apa? Fadlal ilmi wa darajatal ulama. Syaitan ngebisikin ngomong ke engkau, wah engkau nih lo ustaz, kiai, dai, dan tingkatan-tingkatan ulama. Gampangnya gimana? Kalau didengar orang-orang kayak gitu tuh, kalau lagi dengar ceramah-ceramah, ya nggak, di acara hormati ulama warasatul anbiya, ngangguk-ngangguk, gue nih, wah gue, gue siapa lagi? Itu. Wa 'inda dzalika yatlu 'alaika syaitan fadlal ilmi wa darajatul ulama. Kalau dengar omongan-omongan yang tentang ilmu, tentang ulama-ulama, dia merasa, oh ini saya. Hebat Imam Ghazali ya. Makanya dipakai bener sama Alawiyin ini. Imam Ghazali dipakai banget cara Imam Ghazali sama Alawiyin.
Oke, Alawiyyin ini nginjak nafsu kita dulu. Didikan Alawiyyin bukan gila popularitas. Sekarang kan di zaman bukan Alawiyyin, jangan atasnamakan Alawiyyin dong. Selesai. Anda diri Anda aja, jangan mengataskan oh kita Alawiyyin lah. Jangan atas nama Alawiyyin. Alawiyyin hakiki tidak ingin popularitas gila-gilaan. Alafu ya. Kalau yang ngomong selain habaib mungkin ntar dibilang hasut. Ya, udah dah. Terus deh. Kita ingat Habib Hasan Syatiri dulu, guru kita ya. Allah, kita kalau dulu depan Habib Hasan kayaknya nggak ada benernya udah. Kita murid dulu nih depan Habib Hasan bin Abdullah Syatiri. Habis. Dihabisin nafsu kita dulu. Anggap diri lo sampah, baru lo. Gitu. Dihancurin dulu nafsu gitu. Bukan berarti terus sekarang kita emas ya. La, tetap al-faqir sampah. Wa ma warda fihi minal akhbar wal athar. Ya, ketika syaitan sudah menipu daya engkau, kata Imam Ghazali, dia akan berbicara tentang keutamaan-keutamaan ilmu terhadapmu. Engkau termasuk orang-orang dalam tingkatan ulama. Wa ma warada fihi minal akhbar wal athar. Dan nanti syaitan selalu membisikkanmu, berbicara terhadapmu, mengingat-ingat terhadap kepadamu daripada hadis-hadis atau cerita-cerita para ashab, para sahabat-sahabatnya Rasulullah tentang keutamaannya guru, keutamaannya ulama, keutamaannya ilmu. Di saat itu wayulhika an qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Di saat syaitan menipu dayamu dengan keutamaan ilmu, keutamaan ulama, ustadz, guru, punya murid banyak dan segala macam, kesejahteraan, kepentingan dapat duniawi, dapat semuanya, di situ syaitan ya menipu dayamu lagi, ya, membohongimu an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, daripada hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya Rasulullah? Tentang peringatan-peringatan, hardiknya Rasulullah, ancaman-ancaman Rasulullah bagi orang yang memiliki ilmu tapi dia tidak beramal. Yang pertama dari hadisnya Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Ad-Dailami, qala Rasulullah SAW, man isdada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi ila bu'da. Barang siapa, kata Nabi Muhammad, yang ilmunya bertambah tapi perbuatan baiknya dia tidak bertambah, lam yazdad minallah, maka tidak akan bertambah dari Allah, illa bu'da, kecuali kemurkaan dan jauh daripada rahmatnya Allah. Beb, kalau begitu kita nggak usah belajar. Salah ente. Kita belajar tetap. Ustadz ngajar, bukan berarti Imam Ghazali begini terus kita jangan belajar aja. Wah, 2 kali lipat salahnya. Salah 2 kali lipat. Bukan berarti begini Imam Ghazali ini, wah berarti kita nggak usah belajar aja jadi orang. Wah, salah. Jangan punya pemahaman seperti itu. Suruh belajar cuman yang benar. Jaga, waspada. Waspada, kita ini harus waspada dari apa? Waspada dari tipuan-tipuan syaitan. Sebelum beramal, persiapan sebelum nuntut ilmu, ketika nuntut ilmu, setelah nuntut ilmu, persiapan sebelum beramal, ketika beramal, setelah beramal, kita harus waspada, selalu waspada akan adanya tipuan syaitanir rajim. Harus. Itu maksudnya Imam Ghazali. Bukan kita nggak boleh belajar. Oh, kalau gitu jangan belajar aja deh. Jadi orang bodoh aja enak. Berarti nggak ada dosanya. Salah, dosanya 2 kali lipat. Dosa nggak belajar, dosa nggak ngamalin. Artinya apa maksudnya Imam Ghazali begini? Kita harus waspada. Sebelum kita nuntut ilmu, sebelum kita beramal, setelah lagi beramal, lagi sholat, sebelum sholat, apa aja amalan. Apa aja sebelum beramal, ketika beramal, setelah beramal, waspada dari syaitan. Selamat insyaallah dunia akhirat.
Itu maksudnya. Bukan ancaman-ancaman kayak gini, oh berarti nggak senang sama orang belajar. Salah. Jangan kita punya anggapan seperti itu. Lanjut. Ya, jadi katakan Imam Ghazali, syaitan ketika menipu Anda, dia pun menipu lagi daripada ancaman-ancaman Nabi Muhammad bagi orang-orang yang memiliki ilmu tapi dia nggak berbuat baik. Nuntut ilmu tapi dia nggak berbuat baik. Nyuruh orang jangan hasut, jangan sombong, tapi giliran muridnya datang ke majelis yang lain, habis loh. Udah kagak ditegur tuh murid seumur hidup. Tidak ada pengajian kecuali sama saya. Anda ini berguru dengan saya, ada yang begitu kan? Gak ada. Ente guru-guru mana? Mana aja udah guru ente. Kalau ente guru sama orang lain sana, waduh, ini ngajak orang, nyuruh orang jangan hasad. Tapi kenapa dia hasad? Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Alhamdulillah. Ujian para orang alim. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kata Imam Ghazali, syaitan itu menipu kamu daripada hadis Nabi Muhammad yang kedua, katanya. Inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih. Allah. Paling pedihnya manusia yang diazab nanti di hari kiamat, paling pedih, paling sakit, paling kejam nanti diazabnya sama Allah, orang alim tapi dia Allah nggak kasih manfaat ilmunya. Ya Allah, semoga kita dijaga oleh Allah. Apalagi yang ngomong ya, berarti nanti yang paling pedih itu di api neraka. Yang ngerasain paling pedih, yang ngerasain, ya Allah, yang Allah nggak kasih manfaat ilmu. Masa nggak kasih manfaat? Nggak ada amalannya dia nyuruh orang aja. Ketika ceramah, ketika apa, suruh orang zuhud, dia nggak zuhud, dia foya-foyaan, viralin foyanya dia dengan kekayaan duniawinya. Nyuruh orang zuhud, nyuruh orang wara, nyuruh orang bla 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 yang baik-baik. Tapi dianya, wah, tim medianya itu tadi gue naik Alphard buka pintu, lu rekam nggak? Wah, lu rekam apa kagak? Dale buka pintu naik Alphard, lu suruh direkam. Ya Allah, khair, insya Allah pada balik-balik lagi ya. Kita butuh ulama-ulama yang warok benar-benar hagigah. Dahulu ulama-ulama benar-benar intinya. Ya terus ya. Inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmi. Semoga kita selamat dunia akhirat. Yang ketiga dari hadisnya Rasulullah SAW, syaitan telah menipu kita daripada hadisnya Rasulullah. Apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Itu dilupain tuh sama syaitan. Maksudnya syaitan ngelupain Nabi Muhammad aja berlindung dari ilmu yang nggak bermanfaat, dari hati yang nggak pernah takut kepada Allah, dari amal yang nggak pernah diterima oleh Allah, dari doa yang nggak pernah diijabah oleh Allah. Dilupain kita sama syaitan tuh. Nabi Muhammad aja doa kayak gitu, tapi lu dulu gue buktinya doa gue diijabah, murid gue banyak, undangan gue setiap hari 5, ceramah sono ceramah sini, mobil gue seadeh-adehnya mobil mewah. Naudzubillah. Dilupain tuh ya. Kalau semuanya nanti sia-sia di akhiratnya Allah, mau ngomong apa? Hah? Malu ya dikiterin tuh nanti sama Allah. Nih ya Allah, yang dari kampung anu, yang selalu tiap hari di kampung anu ngajar ceramah, ya Allah
Ini di hadisnya itu. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dilupakan, syaitan melupakan Anda daripada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marartu lailata usriya bi aqwamin tuqradu shifahuhum bi magarid minan nar faqultu man antum qalu kunna na'muru bil khair wa la na'ti wa nanha 'anil syarr wa na'ti. Ketika kata Rasulullah SAW, ketika aku berjalan, ketika aku diberangkatkan untuk Isra dan Mi'raj, ya, ketika aku Isra diberangkatkan oleh Allah, aku melewati satu kaum. Bi agwamin berarti bukan satu dua orang. Agwam tuh kaum banyak, bisa ratusan orang, bisa ribuan orang. Bi agwamin, bukan kaum lagi, agwam jamaknya kaum. Kaum aja udah banyak, agwam lebih banyak lagi jumlahnya. Tuqradu shifahuhum bimagaridin minan nar, diguntingin dia punya bibir. Nabi Muhammad waktu Isra ngelewatin satu kaum rame orang yang mereka nih salah guntingin bibirnya diguntingin, hancur, balik lagi, guntingin lagi, hancur, balik putus, balik lagi. Ada yang mengatakan malaikat yang mengguntingin, ada yang mengatakan dirinya mereka sendiri yang mengguntingin bibirnya mereka. Ya Allah, apa? Kemudian aku bertanya kepada mereka, man antum, siapa kalian? Kata Nabi Muhammad, kalian siapa? Kenapa kalian guntingin diri kalian sendiri? Kenapa bibir kalian diguntingin terus? Qalu kunna na'muru bil khair wa la na'ti, kami selalu mengajak kepada kebaikan tapi kita tidak pernah mengamalkan kebaikan tersebut. Kami selalu mencegah dari orang-orang agar daripada maksiat, tapi kami selalu melakukan maksiat-maksiat tersebut. Naudzubillah. Berapa banyak tuh ya. Ya Allah, semoga kita dijaga oleh Allah. Ini nasihat kita sama istri, nasihat sama anak. Nggak mesti orang alim juga, ya. Nasihatin anak, jangan tinggalin subuh, kitanya di kamar kuncian, nggak mau sholat subuh. Anak udah SMA, anak udah habis, kalau sholat subuh ada sanksinya ya, nggak sholat subuh. Kita di rumah, di kamar kuncian aja. Anak paling takut sama bapaknya buka pintu. Semoga kita dijaga oleh Allah. Ya. Dikatakan yang tadi itu riwayat yang lain dari Rasulullah SAW, ya, yang dikiterin orang-orang alim, orang-orang yang memiliki ilmu tapi dia nggak beramal, dikiterin di jahanam sambil dikeluarkan isi perutnya oleh Allah. Dikeluarin isi perutnya sambil kesakitan mereka, pedih mereka merasakan. Ya Allah, banyak PR gitu ya, banyak PR itu ya. Dari sombong, dari hasad, dari ujub, dari belum makanan yang halal atau haramnya, gunain barang yang haram atau halal, banyak PR. Makanya kita belajar bidayatul hidayah biar kita terjaga dari ini semua ya, terjaga dari tipu daya syaitanir rajim. Fa iyyaka ya miskin. Selanjutnya Imam Ghazali mengatakan, fa iyyaka ya miskin, hati-hati engkau wahai miskin. Orang kesian, kata Imam Ghazali. Orang kesian, kata Imam Ghazali, digituin. Lo orang kesian lo, dengerin nih, kata Imam Ghazali, hati-hati ya, antud'ina litazwirih, kau patuh terhadap tipuan syaitan. Orang kesian, begitu kata istilahnya. Kita ini lagi dikesianin namanya orang-orang yang kayak begini nih, lagi dikesianin namanya Imam Ghazali. Orang kesian, hati-hati jangan sampai kalau ketipu sama tipu daya syaitan. Fayudlika bihabli ghururi, kau akan digantung dengan tali tipu dayanya dia. Tapi Imam Ghazali mengatakan lagi selanjutnya, fawailun lil jahil, orang-orang jahil, orang-orang bodoh yang kalian lebih baik tidak mau menuntut ilmu ketimbang menuntut ilmu.
Kalian ogah nuntut ilmu daripada nuntut ilmu. Hei jahil, haitsu lam yata'allam marratan wahidah. Bagi kalian orang-orang yang bodoh, kalian yang tidak ingin belajar walaupun sekali dalam umur hidup kalian. Kalian nggak pernah mau hadir majelis ilmu, kalian nggak pernah mau hadir majelis taklim. Alasannya kalian tadi tuh, kalau jadi orang alim, jadi orang tahu, saya bakal diadab. Apa kata Imam Ghazali? Fawailun bil jahil, celaka bagi orang-orang yang jahil. Haitsu lam yata'allam marratan wahidah, ketika dia tidak ingin belajar walaupun sesaat sekali aja. Wawailun lil alim, tapi hati-hati bagi orang yang alim. Haitsu lam ya'mal bima alima, bagi mereka yang tidak ingin mengamalkan ilmu-ilmu mereka. Alfa marrah, 1000 kali ente hati-hatinya. Orang jahil sekali aja ente hati-hati ya, tapi orang alim ente harus 1000 kali. Maksudnya alim di sini ya ulama, dai, kiai, itu udah pasti. Kita pun yang tahu, pernah gitu tahu akan sunnah, akan amal-amal, tapi kita nggak mau ngamalin, sama. Alim ini orang yang ngerti, orang yang pernah tahu. Hati-hati. Nah sekarang semuanya udah orang ngerti, orang tahu. Siapa orang yang nggak tahu? Tahu sholat 5 waktu wajib? Tahu apa enggak? Wow. Ada orang yang nggak tahu sholat 5 waktu wajib, orang Islam tapi dia nggak tahu sholat 5 waktu wajib. Nah ada. Hati-hatinya 1000 kali Anda, kata Imam Ghazali. Bukan berarti harus yang pakai udeng-udeng, yang pakai jubah, enggak. Yang ngerti ya tahu. Sholat 5 waktu wajib jangan kalian tinggalin. Lima menit lagi nih, enggak? 10. Terus ya, biar banyak kita yang dibaca ya. Wa'alam, ketahuilah, annan nas fi talabil ilmi ala thalathati ahwal. Kata Imam Ghazali, kemudian ketahuilah bahwa manusia di dalam menuntut ilmu ada 3 keadaan. Ada 3 kelompok, kata Imam Ghazali. Orang dalam menuntut ilmu ada 3 kelompok. Mana dia tuh? Terusannya kemana nih? 19, 20, 20. Oke. Fala yasiru. Mana sih? Oh iya, 1. Maklum nih. Aneh dapat PDF-nya yang Rajulun talabal ilmi liyattakhidahu zadahu ilal ma'ad. Yang pertama kata Imam Ghazali, orang yang nuntut ilmu ada 3 kelompok atau ada 3 macam keadaannya. Yang pertama, orang-orang yang nuntut ilmu memang untuk mengambil bekal di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dia nuntut ilmu apa? Buat bekal. Enggak pengen apa-apa. Walam yaksud bihi illa wajhallah. Dia nuntut ilmu, datang ke majlis, datang ke masjid, enggak ada tujuan kecuali keridhoannya Allah wa daral akhirah, dan juga ridhonya Allah di akhiratnya Allah. Fahadza minal faizin. Inilah orang-orang yang berhasil, orang-orang sukses di sisi Allah, orang-orang yang menang daripada azabnya Allah, orang-orang yang berhasil daripada azabnya Allah, orang yang selamat daripada azabnya Allah. Allahiqina bil khair, orang-orang yang selalu mendapatkan kebaikan. Tanda-tanda di dalam dikatakan oleh ulama, tanda-tanda berarti ini ulama akhirat nomor 1. Ini nggak ada tujuan deh. Nggak ada tujuan, dia tahu ilmu, dia ngajarin orang, dia nuntut ilmu, datang ke majelis, nggak mau apa-apa, nggak niat sembako, nggak niat apa-apa, nggak pengen ridho itu al-faizin nantinya oleh Allah. Ya, tanda-tanda orang yang alim akhirat apaan sih? Ada mutalabid dunya bil ilm. Yang pertama kata ulama, apa tandanya orang yang ulama akhirat? Dia nggak pernah nyari dunia dengan ilmunya dia, dengan posisinya dia, posisi dia alim, punya ilmu. Ya Allah. Terus dah. Yang kedua,
wa rajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatil ajilah. Orang yang nuntut ilmu gunanya apa, di tujuannya dia liyasta'ina bihi ala hayatil ajilah, dia untuk mendapatkan kesenangan, kesejahteraan di dunia, di dalam kehidupan dunia, biar punya rumah, biar punya mobil mewah, ya, wa yanala bihil izz wal jah wal mal, agar dan untuk memperoleh kedudukan, posisi. Oh, biar aneh kalau di tempat-tempat acara nuntut ilmu buat apa? Biar tempat acara aneh selalu di tempat depan, nggak mau tuh di belakang, nggak mau. Gue udah nuntut ilmu, gue udah belajar, masa ada acara anu kita masih di belakang? Wa naudzubillah tuh. Wa huwa alimun bidzalik, dan dia dalam keadaan ngerti seperti itu. Dia tahu tuh tujuan dia belajar tuh buat nyari kehidupan di dunia. Mustasyirun fi qalbih, dia ngerti, ngah, kata Imam Ghazali, hatinya dia ngah begitu. Rika kata halih, rapuh dia punya keadaan seperti itu, dia ngah. Wa khissata maqsidih, hina dia punya tujuan. Fahada minal mukhatirin, ini orang-orang yang berbahaya nantinya, ancaman terhadap dia banyak. Ya Allah, ajalahu fa in ajalahu ajaluh, kalau dia keburu meninggal sebelum dia bertobat, qabla taubati khifa alaihi min su'il khatimah, dikhawatirkan dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Wa adhafa ilal ilmil amal wa tadarok ma farrata fihi minal khalal iltahaqa bil faizin. Tapi kalau dia akhirnya di tengah-tengah keadaannya dia bertobat, dia sadar, dia ngamalin dia punya ilmu, benar-benar dia tinggalin, dia punya selamat daripada tipu daya syaitan, dan dia ya menggapai lagi yang kekurangannya dia sebelumnya, iltahaqa bil faizin, dia akan menyusul orang-orang yang sukses di akhiratnya Allah, karena dia termasuk daripada hadisnya Rasulullah, at-taiba minadz dzanbi kaman la dzanbalah, orang-orang yang bertaubat daripada dosa-dosa maka dia seperti tidak memiliki dosa. Ini orang yang kedua, orang belajar tapi urusannya pengen dunia. Bangun masjid di sono, bangun masjid, gunanya wah biar dapat nama baik. Bangun pondok, mewah-mewahan, biar dibilang hebat pondoknya. Naudzubillah. Hati-hati, kata Imam Ghazali, hati-hati loh. Kalau ajalmu udah duluin engkau sebelum engkau tobat, naudzubillah, bisa su'ul khatimah. Tapi kalau tobat, insyaallah. Ya Allah, banyak PR gitu nih. Ini aneh ngomong bukan hasut ya. Tadi bilang hasut, wah Habib Alwi hasut aja nggak punya apa-apa. Bukan lah, ini Imam Ghazali yang ngomong, lu gimana? Wa rajulun salisun, yang ketiga kata Imam Ghazali daripada orang yang menuntut ilmu, istahwadha alaihi syaitan, yang sudah dibelenggu oleh syaitan, dikuasai dirinya oleh syaitan, fattakhadha ilmahu dhari'atan ila takatsuri bil mal, dia menjadikan ilmunya dia untuk kesenangan, untuk memperbanyak harta, wa tafakhur bil jah, untuk kebangga-banggaan dia punya kedudukan, wa ta'azzuz bi kathratil atba', untuk biar dia merasa mulia karena banyaknya para murid, banyaknya para pendukung, banyaknya para pengikut dia. Allah. Wa yadkhulu bi ilmihi kulla madkhal, setiap dia dengan ilmunya dia, dengan posisinya dia, dengan profesinya dia, selalu dapat masukan duniawi, masukan harta. Ya Allah,
Wa yadkhulu bi ilmihi kullama dakhal. Pemasukannya terus habis. Raja'a an yakdiya minad dunya wa tarah. Tujuannya dia, harapannya dia dengan posisinya dia murid banyak. Untuk kehidupan dunia, wa huwa ma'a dzalika yutmiru fi nafsihi annahu 'indallah bimakanatin, dan dia dalam keadaan seperti itu merasa dirinya dekat sama Allah. Imam Ghazali ini, kalau udah ceramah Nabi Muhammad hadir, waduh astagfirullahaladzim, ngapain diri lo Nabi sono, apa jadi ngomong-ngomong di podium lo mikrofon? Nggak ada alawin kayak begitu, kadzab itu. Kurang ajar. Wah, ini baru ketemu Nabi, baru ini Nabi nganjurin begini. Hehehe, buat diri lo Nabi sono, lo Nabi dapat anjur, udah selesai. Ngapain ngomong-ngomongin ke awam? Ini ngimpi Nabi Muhammad. Nggak ada, jangan pakai bawa ceramah kayak gitu. Bukan sya'nul alawiyin. Ini sekarang habaibnya pada begitu. Gile-gile, ngagul, merasa itu. Wa huwa ma'a dzalika yutminu fi nafsi annahu indallah bimaka. Dia merasa dirinya ini punya posisi sama Allah, punya posisi sama Nabi Muhammad. Allah. Litisamihi bisimatil ulama. Dia berperawakan ulama. Wa tarassumihi birusumihim minaz-zai wal mantiq. Bicaranya dia seperti ulama di bawah, rupanya dia, busananya dia. Ma'atakalubihi ala dunya zahiran wa batinan. Tapi dia bergelimang dengan dunia, zahir dan batinnya dia. Fahadza minal halikin. Ini orang yang bakal hancur di akhiratnya Allah. Wa minal hamqa al maghrurin, orang-orang bodoh yang tertipu dari syaitanir rajim, kata Imam Ghazali. Ada nggak sekarang tuh kalau lagi ceramah Nabi hadir, aneh semalam melihat Nabi begini, Rasulullah ngomong begini, nganjurin baca ini, aduh aneh bukan hasud ya, kamu anda sendiri udah lu tidur, bangun tidur ngomongin Rasulullah, dianjurin baca salat, baca apa aja, sorry maaf, nggak usah kinjong depan orang. Ngapain biar dikata hebat? Nggak usah. Ya Allah, salaf kita bukan Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi khamsal furud ma'an Nabi SAW. Taunya apa? Orang udah Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi udah meninggal, orang baru pada tahu Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi khamsal furud, 5 waktu sholatnya sama Rasulullah. Setelah apa? Setelah Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi meninggal, yang ceritain murid-muridnya, anaknya. Bukan kegilaan Habib Ali Habsyi, aneh tadi zuhur sholat sama Nabi. Nggak pernah ada kayak begitu tuh alawin tuh, nggak pernah. Al-Faqihil Muqaddam, kif? Faqihil Muqaddam tiap hari ke pasar bawa ikan ditaruh di lengan bajunya, buat apa? Buat ngancurin nafsunya. Al-Faqihil Muqaddam tiap hari kalau ke pasar dia yang belanja sendiri. Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Nggak gile jago tuh hamin Nabi, mimpi hamin Nabi, nggak pernah gile, nggak ada. Cari managib di kitab managib, mau Al-Ghuror apapun, ulama-ulama nggak ada yang gile mimpi Nabi saya, nggak ada. Saya naudzubillah. Nah kata Sayyidina Umar Muhdar, naudzubillah min anak, aku berlindung kepada Allah daripada aneh-aneh. Saya tuh Sayyidina Umar Muhdar bin Abdurrahman Segaf. Ini kagak, saya mimpi Nabi nganjurin baca begini, ngapain? Naudzubillah min anak. Kata Sayyidina Muhammad, aku berlindung kepada Allah dari saya, dikit-dikit saya. Faqihil Muqaddam ya Allah. Tiap hari ke pasar, kalau belanja, kalau bawaan yang bau, yang apa? Ditaruh di lengan bajunya, biar apa? Biar dirinya bau. Dia kecium sama orang nih bau. Itu Faqihil Muqaddam, dia hancurin dia punya nafsu. Tapi apa ya beliau hasilnya? Sultanul ulama fil akhirah, sultannya para ulama nanti, sultan raja di raja nanti di akhirat. Al-Faqihil Muqaddam.
Tapi di dunianya nggak diliatin dirinya. Kita tahu Fagil Muqaddam karena kita udah nih. Tapi di zaman Fagil Muqaddam, sezaman itu nggak ada yang tahu gimana kedudukan posisi Fagil Muqaddam, nggak pernah ada yang tahu di Tarim. Dia tutup sama Fagil Muqaddam. Semua salaf kita, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ditutup dirinya. Semua nutupin diri. Semoga kita dijaga selamat dunia akhirat ya. Bukan hasud, bukan apa ini. Ya. Yeah. Kita udah kekurangan murabbi, kita kekurangan pendidik sekarang. Habis pendidik. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah apa yang kita dengar, apa yang kita tahu bermanfaat untuk diri kita semua dengan cara sehat.